selama ini kita cuma dengar berapa nih? Tesla, Toyota, Hyundai dan lain-lain kan. Even Foxconn sendiri itu mau terjun ke EV. Nah mungkin lu pernah dengar juga. Tapi masalahnya Foxconn ini punya resource berapa banyak. Terus si Tesla punya berapa banyak, Toyota berapa banyak. Nah kalau lu lihat dari total investmentnya mereka ya, Foxconn itu ada 8 triliun USD, 8 triliun bill. Nah itu sebenarnya jumlahnya jauh lebih nggak signifikan, jauh lebih gede daripada yang si Tesla, Toyota invest ke Indonesia, dan 8 triliun US dollar tuh cuma initial investment sih Bill. Jadi kalau lu ngomong orang-orang pada mupeng ke sini, sebenarnya it's a sign kalau industri ini bakal jalan. Tapi apakah mereka sih industri mobil ini bisa secure dia punya sumber daya sumber daya nikel apa enggak? Nah, lu lihat lagi nih Bill, kalau yang teman-teman yang tahu CATL itu ya, mereka tuh secure kemana-mana, mereka beli-beliin sahamnya ya Bill ya, untuk secure mereka punya resource ya, karena dia salah satu produsen battery paling gede dari China ya, mungkin lawannya sekarang paling besar ya Singhan itu ya Bill ya. Betul. Ya, memang kalau diperhatiin ya teman-teman ya, sekarang pada berebutan supply ya, seperti yang kita bilang minggu kemarin juga, supply itu nggak cuma soal EV, tapi dari segi energi pun kita ngelihat udah banyak tiba-tiba negara itu ya either China tiba-tiba Australia buat masuk call-nya ya kan, terus Tokyo Gas tiba-tiba beli Shell di Amerika. Sekarang tuh temanya menurut gua itu energy security teman-teman, dan kalau untuk produsen-produsen ini ya supply security itu penting, karena tanpa supply bahan bakunya ya lu nggak bisa bikin apa-apa kan kayak gitu. Jadi dan kita pun ini ya Hans ya, kita kan nunggu nih, kemarin udah ada pengumuman kan minggu kemarin Merdeka Battery Materials akan IPO. Nah itu juga sepertinya jadi sentimen positif teman-teman untuk Merdekanya sendiri ya, karena kan kalau BMA-nya IPO di value yang lumayan tinggi ya, orang kan akan bandingin ya, kayak dulu case ADMR sama Adaro Hans. Pas ADMR Adaro kan sempat kan market cap ADMR nyalip Adaro, ya orang bilang wah ini Adaronya jadi murah banget dong berarti. Iya. Orang sekarang juga lagi menerka-nerka nih, MBMA bakal IPO di valuation berapa. Kalau ternyata valuationnya orang hitung-hitung, wah, compare to MDK-nya jadi murah banget ya. Itu mungkin salah satu juga alasan kenapa si Merdeka tuh naik, selain karena harga copper yang sekarang naik, gold dan naik. Hans, ini kan goldnya kan lagi naik ya memang ya. Sekarang running udah di 19, 12. All time high itu di tes 2020 sama 2022 kemarin itu kurang 2078 ya. Berarti ada sekitar 8%-an lagi lah gitu upside-nya. Nah, kalau memang saham gold itu ya teman-temannya bukan saham yang mudah untuk di tradingin gitu ya. Karena baik itu di Indonesia, jadi jangan harap hari-hari akan selalu indah kayak 2 hari lalu gitu ya, ketika semua saham gold itu naiknya puluhan persen atau gimana. Karena even junior gold mine index di US atau apa tuh, kalau gue baca juga orang-orang suka bilang, gila nih goldnya udah berapa persen, harga sahamnya belum gerak-gerak kayak gitu kan. Jadi kayak IPO tuh, orang bilang, wah ini komoditi naik tapi ini belum naik. Nah, tapi kalau di Indonesia memang kalau kita lihat kan yang naik kemarin kenceng BRMS ya Hans ya. BRMS itu kenceng selain karena ada itu katanya mau masuk di LQ45 ya, dan ini gitu kan, terus juga ya karena gold naik dan pabriknya kan lagi juga ini ya sampai nanti 2025 capacity. Nah, kalau dari technical saham gold sendiri Hans kan itu ada beberapa ya, gue bisa bilang yang ada hubungannya sama gold, copper gitu kan, contoh Merdeka, Medco gitu kan, kayak BRM kan ya, Antam, ada juga lucu-lucuan model kayak Archie gitu, PSAB, yang bahkan gue nggak tahu goldnya emang apa atau kayak gimana gitu kan. Dari sekarang yang lu lihat di grafik kan misalnya, atau yang seingat lu kan teman-teman di kantor kita yang paling suka lihat grafik itu tuh Hans teman-teman. Jadi dia harusnya lebih hafal gerakan semua barang gitu kan, bahkan barang aneh-aneh pun dia tahu gitu kan. Nah, dari semua barang gold yang lu lihat Hans, mana yang menurut teknikalnya masih oke sekarang kalau orang mau entry? Oke. Jadi kalau kita mau bawa berat ke technical Bill ya. Sebenarnya kita lihat indeksnya dulu ya. Indeksnya ini
kalau gue pakainya XAU US dollar ya. Ya. Nah, sebenarnya dari XAU US dollar-nya gimana? Karena kalau kita cuman solely lihat cuman dari emitennya doang, kadang-kadang itu kita nggak ngerti mereka ini bisa aja lagged. Betul. Jadi indeksnya udah jalan naik atau jalan turun, mereka lagged. Nah, karena mereka lagged, kita merasa dia naik padahal sebenarnya trennya bisa aja udah mau habis. Nah, ini sebenarnya agak bahaya ya. Nah, sekarang kita lihat dari goldnya sendiri, itu kalau lihat ya, trennya memang belum patah ya. Memang sempat dia turun lumayan kenceng ya, Bill ya. Tapi dalam 3 bulan terakhir, itu mereka tuh kenaikannya hampir sama dari dibanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7 bulan mereka turun, Bill. Artinya, kalau lu lihat benar-benar, ini kan recovery. Yang namanya kita, kalau berharap turun, ya, kita nggak mau waktu ada pullback itu cepat, Bill ya. Nah, in this case, gold itu pullback-nya, untuk maksudnya pullback ke atas ya, itu cepat, Bill. Sebenarnya nggak favorable buat orang yang mau nge-short gold. Nah, tapi asalnya gini nih, gold itu sampai level berapa yang kita bilang level ketinggian sebenarnya. Kalau orang yang takut ketinggian, dan mungkin mereka akan, slowing down dulu bro. Nanti kalau turun lagi gold harus masuk. Nah, harga-harga sekarang ya sebenarnya 1978 sampai berapa nih? Sampai 2077 itu pernah kejadian di tahun 2000 berapa nih? 2020 ya. Nah, itu mungkin level-level yang dimana orang mungkin takut ya Bill ya. Nah, in this case 1910 harga sekarang sampai 1978 berarti masih ada berapa ratus pips ya Bill ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong dekat-dekat resisten, kadang-kadang tuh orang reluctant untuk ini bakal jebol resisten nih. Kadang-kadang orang reluctant untuk hold lebih panjang, jadi mereka mungkin akan buang. Nah, balik lagi, kalau dari yang tadi statistik yang gue bilang, Bill dari tahun 76 sampai tahun 2018 itu yang gue pernah lihat datanya, itu gold itu sampai Januari Februari itu lumayan bisa pick up ya Bill ya. Tapi mulai sampai bulan-bulan Januari Februari mereka mungkin agak slowing down. Nah, tinggal kita kalau mau itu kita harus punya 2 skenario nih. Satu, kalau kita masih berharap naik, dia apa yang kita harapkan dari ceritanya. Kalau turun, kalau udah mulai tinggi, mungkin gue stop dulu deh. Gue mau tunggu lagi sampai dia pullback. Saya kalau itu jalan sampai bulan Februari, Bill ya. Dan kalau kita lihat backtrack lagi datanya, sampai Agustus itu biasanya dia harus pick up. Nah, kalau kita lihat paling jeleknya sampai Agustus dia turun, nah kita harus ready nggak kalau kita mau panjang. Nah, itu dulu untuk indeks. Nah, sekarang kalau kita mau lihat dari emitennya, sebenarnya kayak BRMS itu juga gue masih suka ya, Bill ya. Kenapa? Fundamental wise, dia sebenarnya ada bangun pabrik ya, harusnya dari pabrik itu akan pasti dia punya bottom line sebenarnya cukup gede ya. Kalau tadi lu bilang kayak Archie lucu-lucuan ya memang sahamnya sih agak lucu ya, Bill ya. Tapi kayaknya kapasitas produksinya Archie jauh lebih besar daripada BRMS. Sama BRMS itu yang paling kecil. Ya. Kenapa kita bilang besar? Karena dia dari kecil ke besar. Ya, jadi lebih gampang. Mungkin kita ngomongnya bisa dari low base ya, Bill ya. Nah, yang paling besar, Freeport yang paling besar. Terus ada Aman Mineral juga besar ya. Nah, tinggal apa nih? Kalau kita memang suka yang dari low base banget ya, sebenarnya cari yang saham alpha itu mungkin yang medium to small cap ya di BRMS-nya, Bill ya. Ya. Oke. Nah, sama Hans. Nah, tapi teman-teman ya, bukan berarti kalau kita bullish di emas, kita beli emas gitu ya. Karena itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Karena kalau teman-teman beli emas di Indonesia itu hal yang harus dikuasain. Jadi jangan cuma ngelihat emasnya naik nih dari 2019 ke 2000 berarti gua naik 5% kayak gitu kan. Karena lawan kurs juga ya teman-teman ya. Gitu. Karena kalau gua perhatiin gold itu biasa ya teman-teman ya, itu akan hidup dan berkembang ya ibaratnya di dalam kondisi USD-nya lagi weak gitu. Kalau USD-nya tuh lagi strong, itu hampir pasti biasa gold tuh akan ketekan. Atau kalau real rates tuh ngelebar gitu. Karena berarti buat orang lebih baik mereka save di something yang lebih fix gitu. Bond atau kayak gimana gitu kan, dan kondisi gitu. Jadi gold tuh bisa hidup di dalam dua kondisi seperti itu teman-teman. Nah, tadi pagi gue ada grafik yang lumayan menarik gitu. Jadi di track back dari tahun 2000 awal ya, atau sampai sekarang gitu ya, jadi sekitar 20 tahunan, dilihat setiap the Fed itu nyetop kenaikan suku bunga,
memang nggak lama habis itu goldnya tuh akan explode ke atas. Karena jadi memang kalau gue perhatiin nih sekarang, jangan-jangan goldnya tuh sekarang lagi antisipasi nih. Yang tadi kita bahas di awal ya teman-teman ya, sekali lagi naikin jadi 475, tapi nanti at the same time 1 year yield udah tinggal 472, berarti orang expecting kali ini the Fed bakal bener-bener nginjak remnya gitu. Nah kalau the Fed kasih rem, nah itu goldnya kayaknya bisa naik. Dan kita kan udah merasakan ya teman-teman ya, rupiah tuh menguatnya tuh gila loh, berapa hari ini itu kan dari 15.600 itu sampai tinggal berapa? Kemarin bahkan sempat di bawah 15.000 ya, saya gua lihat ya, 14.000-an atau berapa. Jadi emang apa dari situ kelihatan ya teman-teman ya, arah-arahnya tuh seperti apa. Nah, mungkin dari screener lu Hans, ada yang interesting nggak? Wah, ada MY juga nih di sini gitu kan. Nah, lu ada yang interesting nggak dari yang lu hasil screening lu hari ini yang mungkin menarik buat orang-orang pantau buat besok? Apa ya? Lu mau yang serius atau mau yang gimana nih Bill? Kalau yang tadi kita bicarakan ya masih bisa dilihat ya. Kalau gua mau yang saham rada serius, gua masih lihat BRMS itu masih ada chance ya, Bill ya. Somehow BRMS kalau dia ada pullback, let's say sampai 168, I think itu good time untuk masuk karena apa? Goalnya juga pada mulai pelan ya Bill ya. Nah nanti kalau semuanya kita masuk untuk initial position ya, kalau masih belum punya, gue rasa sih masih boleh ya. Kenapa? Kita pegang tadi valuasinya dia sampai 2025 aja. Kita lihat kalau semuanya kapasitas produksinya sampai 80.000 kilo ounce ya, 1 tahun, dan asumsi dia punya spend untuk operation ini sama, harusnya valuasinya bisa naik. Nah, harganya kurang lebih 2 kali sampai 3 kali lipat ya. Let's say 2 kali lipat ya, ini ya 2 kali lipat Bill. Yeah. Sebenarnya potensinya dari fundamental kita udah bisa lihat nih. Tinggal secara teknikal entry point kita gimana ya. Nah, tapi kalau semuanya kayak lu mau lihat barang yang aneh-aneh, gua rasa kayak ya mungkin teman-teman pas udah lihat yang INPS itu mulai rame itu ya. Nah ini kan kalau lu lihat ya Bill ya, secara chart sebenarnya dia juga cukup rapi ya Bill ya. Kalau kita ngomong ya tinggal apa sih yang bakal kejadian? Gua rasa kalau dari kenaikan yang sekarang, kalau dia udah pullback sekitar 890, itu sebenarnya risknya nggak gitu besar ya, sekitar 10% ya. Nah jadi kalau mau lihat technical doang, itu salah satu yang gua cukup suka sih Bill ya. Terus kalau dari lain-lainnya sebenarnya gua masih lihat atau gua lebih comfortable kalau misalnya kita lewat Chinese New Year Bill ya. Yeah. Karena somehow gue lihat ya, kalau Chinese New Year ini market agak slowing down. Kenapa ya? Di China-nya sama Bill, waktu Chinese New Year itu orang-orang nggak ada yang kerja. Sebenarnya mereka udah kayak 1 bulan libur ya Bill ya. Nah otomatis kalau yang berhubungan sama situ biasanya nggak begitu banyak ini ya Bill ya, activity. Nah ya sahamnya relatif lumayan tidur ya Bill ya. Nah mungkin kalau ada yang menarik sebenarnya kayak MIDI ya, tapi MIDI itu kan agak kecil ya Bill ya. Yeah. Dia nggak gitu liquid ya, tapi fundamental dia bagus, dia masih dilihat sama Alfamart-nya ya. Somehow yang MIDI-nya sendiri itu dia punya target itu untuk medium to high sebenarnya. Yeah. Dan dia juga lagi grow ke luar Jawa ya Bill ya. Nah kalau teman-teman yang tahu Lawson tuh ya under MIDI sebenarnya. Betul.